warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang akan menjadi kekasih Allah. Ciri-ciri orang calon menjadi kekasih Allah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ciri-ciri calon orang yang dicintai oleh Allah, maka di sini kita perlu menyimak lagi tentang video-video saya yang sebelumnya. Bagaimana kita hidup ini menjadi agar disenangi oleh Allah. Bahwa di dalam diri manusia, di situ ada unsur-unsur jasmaniyah dan unsur-unsur rohaniyah. Di dalam unsur jasmaniyah kita sudah tahu semua bahwa di dalam diri manusia yang disebut dengan unsur jasmaniyah seperti kita alami semua, yaitu seperti kita hidup yang seperti sekarang ini. Maka kita untuk hidup menuju Allah, agar kita disayangi oleh Allah, maka karena di dalam diri manusia itu ada dua unsur yang disebut juga dengan unsur rohaniyah, maka unsur rohaniyah lah di sini yang sangat dominan sekali untuk kita menghadap Allah. Karena selama ini kita yang sering dipahami di dalam tatanan ilmu syariat, yang dominan di sini adalah unsur jasmaniyah. Maka ketika kita hidup untuk menuju Allah, maka dua unsur inilah yang seharusnya jangan sampai tidak seirama. Maka dua unsur inilah kita harus bersama-sama di dalam menuju Allah. Jasmaniyah saja kita mau ke Allah tidak bisa, karena kita ini adalah yang disebut dengan jiwa. Jiwa di sinilah di dalamnya ada unsur jasmaniyah dan unsur rohaniyah. Maka di dalam kita beribadah kepada Allah, di dalam melakukan amaliyah, baik itu yang bersifat duniawi atau yang bersifat ukhrawi, maka semuanya ini harus bersamaan. Ini agar kita untuk bisa menuju kepada orang-orang yang menjadi calon kekasih Allah. Maka dari ini kita masuk kepada pembahasan ada dua kriteria, ada dua calon orang menjadi kekasih Allah. Pertama, ketika ajaran dinul haq disampaikan kepada kita,
kepada seseorang, kepada siapapun, maka hati kita langsung klik, langsung connect, langsung menerima. Karena ajaran dinul haq inilah yang nanti akan memberikan kita, yang akan menyampaikan kita kepada ma'rifatullah. Banyak orang yang menolak terhadap ajaran dinul haq di sini. Karena tidak semua orang akan menerimanya. Maka ciri yang pertama, ketika orang tahu, mengetahui atau mendengarkan dengan ajaran dinul haq, maka ciri calon orang yang dicintai Allah, yang akan menjadi kekasih Allah, orang itu langsung menerimanya. Maka ciri yang pertama adalah ketika ada ajaran dinul haq, maka hati seseorang itu akan mudah menerima dan ingin mencari bagaimana dia bisa tahu dengan ajaran dinul haq. Itu yang pertama. Ciri yang kedua, ciri calon orang menjadi kekasih Allah, yaitu tanda-tandanya, ciri-cirinya, dia semangat untuk memahami sampai di mana caranya untuk kita sampai kepada Allah. Dia mencari, semangat untuk mencari. Karena dia semangat mencari, pasti dia nanti akan diberikan oleh Allah yang disebut dengan sirrul asrar. Pasti entah kapan, entah 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, entah 20 tahun, pasti Allah akan memberi dengan yang disebut dengan sirrul asrar di situ. Sebab itu adalah kunci. Sirrul asrar itu adalah kunci untuk membuka miftahul jannah yang sebenarnya. Semangat untuk mencari bagaimana kita untuk bisa membuka surga, memiftahul jannah, yang disebut dengan la ilaha illallah. Ini adalah ciri yang kedua calon orang menjadi kekasih Allah. Karena memang orang itu sering sekali ketika kita diarahkan kepada keilmuan atau tatanan dari mulai syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat, ini sangat menolak kadang-kadang. Karena ya itu tadi alasannya, karena memang di hati orang-orang yang menolak itu ada maradun, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena tidak semuanya orang akan menerima terhadap ajaran dinul haq di situ. Karena orang sudah mempelajari, mengetahui terhadap yang disebut dengan sirrul asrar, maka dia akan hidup di dalam kekekalan. Itulah ciri orang yang dikehendaki Allah, tidak pandang bulu. Orang yang dikehendaki Allah tidak pandang bulu, siapapun orangnya. Entah itu keturunan kiai, entah itu keturunan orang petani, entah itu keturunan pegawai, entah orang kaya, entah orang miskin, Allah tidak pandang bulu. Kalau memang Allah menghendaki kepada semua orang, maka Allah pasti akan menjadikan bahwa dia adalah menjadi kekasih Allah, tidak pandang bulu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila af'alikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi teman-teman,
subscriber dimanapun Anda berada. Sangat penting sekali kita pelajari tentang bagaimana kita di dalam hidup kita agar disayang oleh Allah, agar hidup kita dikehendaki Allah. Maka insya Allah saya yakinnya, maka semua kehidupan akan menjadi selamat, akan menjadi tenang. Dan kita sebagai muslim dimanapun Anda berada pasti akan menjadikan ketenangan, bahkan bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat pun. Maka yakin Allah akan memberikan kesenangan. Maka dari sini kami menjelaskan tentang bagaimana kita beramaliyah agar semuanya mengarah kepada Allah, agar semuanya bisa diterima oleh Allah. Maka banyaklah kita harus belajar tentang bagaimana agama yang sebenarnya. Karena awaluddin ma'rifatullah, pertamanya agama itu adalah ma'rifat kepada Allah. Maka kita upayakan bagaimana kita mencari, bagaimana kita bisa mencari disenangi oleh Allah, bisa disayang oleh Allah, agar selamat dunia, bahkan di akhirat juga selamat, dan juga kepada anak-anak kita, keluarga kita agar menjadi selamat. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita akan bersambung lagi bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.